Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafli Anugrah dengan NIM 2023040002. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS yang telah saya praktekkan, yaitu tentang email security pada modul 9 pada mata kuliah Dasar Keamanan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Halimil Fati. Nah, lalu tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung menjelaskan ya. Jadi di sini saya itu mendapatkan modul 9 tentang email security. Di antaranya ada install email dan anti spam. Nah, yang pertama itu, jadi di sini itu di modul 9 ini bakalan ada dua yang akan kita praktekkan. Yang kedua ini adalah tambahan dari yang pertama. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mencoba mengirimkan emailnya terlebih dahulu lewat SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk mengirim emailnya lewat terminal. Nah, lalu yang kedua nanti kita akan coba lewat GUI, yaitu Graphical User Interface, lewat web seperti itu. Yang kita akan pakai itu emailnya adalah Squirrel Mail. Squirrel Mail ini kayak Google Mail ya, kayak Gmail gitu. Nah, lalu di Squirrel Mail ini kita akan coba yang namanya anti spam. Jadi pesan spam yang dikirim ke akun yang ada di Squirrel Mail tersebut akan terblokir atau akan ada notifikasi gitu. Ada notifikasi spam, terdeteksi spam seperti itu. Nah, nanti kita akan mempelajari kedua itu di implementasi. Nah, lalu di sini selanjutnya itu saya sudah membuat topologinya ya, teman-teman. Di sini ada topologinya. Topologi simple sederhana saja untuk menjelaskan eh, pengirim email dan bagaimana si email mengirim dari si pengirim dan ke penerima seperti itu. Nah, yang pertama itu yang pasti ada dua device ya, pengirim dan penerima. Nah, jadi saya jelaskan dari awal terlebih dahulu. Jadi, si pengirim ini akan mengirimkan pesan email ke mail server. Nah, yang dimana mail server ini terdiri dari SMTP, IMAP, dan POP3. Nah, SMTP ini untuk mengirim si emailnya. Dan si IMAP ini untuk membaca si emailnya atau menyinkronkan lah, menghubungkan si emailnya. Nah, si POP3 ini gunanya untuk mengunduh si emailnya tersebut yang akan dikirimkan ke server penerima. Nah, setelah ini diolah di mail server, maka akan lanjut ke server penerima, yang dimana si email itu akan disimpan di server penerima. Lalu, penerima akan bisa membaca si emailnya itu lewat IMAP atau POP3, karena si IMAP ini itu gunanya untuk membaca si emailnya itu sendiri dan si POP3-nya itu berguna untuk mengunduh emailnya. Maka si penerima hanya bisa mengaksesnya lewat IMAP atau POP3 dan POP3 seperti itu. Nah, di praktek kita kali ini di modul 9 ini ada beberapa tools yang utama yang akan kita pakai nantinya, yaitu yang pertama itu adalah postfix. Nah, si postfix ini itu sebagai mail transfernya agar bisa si email itu terkirim lah, kayak SMTP. Nah, fungsinya kalau SMTP itu kan protokol, nah ini tuh si toolsnya sebagai mail transfer agent atau MTA yang menangani si pengiriman emailnya, email keluar dan penerimaan email masuk seperti itu. Lalu yang kedua itu ada Dovecot. Nah, Dovecot ini tuh sebagai mail delivery agentnya. Jadi untuk mengelola protokol IMAP atau POP3-nya. Nah, yang ini. Jadi dia bisa membaca si emailnya dan juga mengunduh si emailnya. Itu pakai Dovecot. Jadi biar si pengguna itu bisa ngambil emailnya dari server seperti itu. Nah, lalu lanjut ke yang ketiga ini ada Squirrel Mail. Nah, Squirrel Mail ini itu seperti Gmail ya, Google Mail. Jadi ini tuh tempat web, yaitu di web ya, si Squirrel Mail ini tuh di web, tempat dimana mailnya itu akan disimpan gitu. Nanti akan terlihat lah user ini dapat emailnya
apa aja, pesannya apa aja seperti itu. Nah, lalu lanjut ke spam assassin. Nah, yang kedua nih yang akan kita praktekkan di modul 9 ini. Jadi spam assassin ini berguna untuk memfilter, untuk mendeteksi dan menandai email yang dicurigai sebagai spam. Seperti itu. Nah, nanti kita akan mencoba mengirim emailnya itu memakai telnet. Nah, ini itu untuk menguji koneksi SMTP atau IMAP pada mail server secara manual. Jadi si telnet ini tuh akan dipakai di terminal gitu, dipraktekannya seperti itu. Nah, lalu mungkin cukup itu saja untuk topologi dan juga penjelasan modul 9 ini. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk implementasinya ya, teman-teman. Nah, lalu kita langsung lanjut ke implementasinya ya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat laporannya berdasarkan modul 9 beserta juga saya mencari referensi-referensi lain lah yang bisa digunakan untuk melakukan si email security ini. Nah, jadi saya akan melihat petunjuknya adalah di laporan yang saya buat ini ya. Oke. Jadi kita mulai dari yang pertama. Nah, kita itu akan memulai dengan instalasi postfix dan mengaktifkan mail service. Nah, pada bagian implementasi ini ya. Nah, jadi kita itu akan mencoba yang tadi saya sudah katakan, yaitu kita akan mencoba mengetes mengirim email. Nah, jadi kita akan coba mengirim emailnya itu. Kalian terserah, kalian bisa lewat terminal di Ubuntu 20.04 yang udah ada GUI-nya atau yang di Ubuntu server juga bisa. Nah, tapi saya di sini bakalan coba untuk di Ubuntu server ya. Karena saya sebelumnya sudah mencoba di GUI. Seperti itu. Nah, di sini di laporan ini saya memakai di GUI di Ubuntu 20.04. Sebenarnya bukan GUI juga sih karena kita melakukannya juga di terminal gitu. Tapi kita mencobanya di Linux 20.04. Oke, kita langsung aja coba di lewat CMD terlebih dahulu. Kita akan SSH root. Kita akan meremote ya si Ubuntu server ini ke CMD 2.168.100.3. Kalau salah, coba kita lihat lagi 100.3 ya benar dengan port 2323. Oke. Nah, oke sudah masuk. Kita akan langsung coba ya, teman-teman. Oke. Kita akan coba. Nah, kita pertama kalian masuk dulu ke sudosu ke root. Nah, di sini saya sudah masuk. Lalu ketikkan apt get install postfix. Nah, seperti ini ya yang ada di laporan saya. Seperti itu. Apt get install postfix. Nah, kalian akan muncul seperti ini, notifikasi seperti ini, pop up kayak gini ya. Nah, di sini sudah dijelaskan di tengah-tengah penginstalan akan muncul postfix configuration seperti ini. Lalu pilih internet site karena kita akan mengirim atau menerima email melalui jaringan internet. Nah, kita pilih aja di sini, enter. Nah, lalu selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisi sistem mail name. Ini berfungsi untuk nama domain kalian. Maka disarankan untuk memakai .com di akhir nama, seperti contoh namakamu.com. Nah, di sini kan udah otomatis ya tertulis nama kita, itu nama yang ada di Ubuntu servernya. Di sini kan saya memakai Ubuntu server. Itu tergantung dari kalian ya, perangkat yang kalian pakai. Oke. Jadi kita masukkan aja namanya mungkin Raflia aja ya, raflia.com. Nah, seperti itu. raflia.com. Kita klik OK. Nah, maka akan melanjutkan proses ya. Kita tungguin saja. Oh ya, pastikan juga
si perangkat yang kalian pakai, mau Linux atau Ubuntu server, itu kalian terhubung ke internet ya. Oke. Setelah itu, selanjutnya cek hasil instalasi apakah mail server sudah terinstall pada port 25 dengan menggunakan perintah berikut. Namun jangan lupa untuk menginstal Nmap terlebih dahulu sebelum menggunakan perintah. Nah, kita mencoba untuk menginstal Nmap-nya terlebih dahulu ya, untuk mengecek gitu apakah sudah terinstall atau belum. Nah, di sini masih ini oke, sudah. Nah, kita coba untuk menginstal Nmap-nya ya. apt install, sebentar, install Nmap. Oke. Yes. Kita tunggu saja prosesnya. Agak bentar ya sepertinya, soalnya megabyte-nya juga kecil, size-nya kecil. Oke, tungguin saja, progresnya sedang berjalan. Setelah itu kita akan cek langsung melalui Nmap-nya, Nmap localhost seperti itu. Nanti akan terlihat gitu si localhost-nya itu di 25 kan, biasanya 25 localhost-nya. Nah, portnya. Oke, kita akan langsung coba Nmap localhost. Nah, seperti ini. Nah, ini terlihat ya, port 25/tcp state open, service-nya SMTP, berarti sudah terinstall ya. Nah, seperti ini. Jika sudah terlihat 25/tcp open SMTP, artinya mail service sudah terinstall pada port 25 dengan status open dan service SMTP. Nah, yang berarti kita akan mengirim si mailnya itu dari localhost di port 25 gitu, menggunakan service SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Begitu, yang digunakan untuk mengirim email lewat jaringan internet. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk restart service postfix-nya. Oke, ikutin dari perintah ini ya. /etc /in.d/postfix. Nah, lalu restart. Oke, sedang di restart ya. Oke, nah kalau udah gini berarti udah. Nah, selanjutnya kita coba tes untuk mengirim email melalui localhost. Nah, kita coba lewat user baru. Jadi untuk dijadikan percobaan dengan menggunakan perintah berikut. Seperti biasa ya, perintah basic untuk menambahkan user gitu. Add user Udin, misalkan add user Ucup gitu. Di sini saya akan memasukkan nama yang sama ya supaya tidak pusing juga. Add user Udin. Nah, di sini. Nah, di sini akan diminta passwordnya ya untuk Udin. Misalkan Udin 1. Sebentar. Udin 1. Udin 1. Full name-nya kita kosongin aja kali ya. Oh, enggak, Udin aja. Udin, nah yang lainnya baru kosongin. Enter, enter, enter. Lalu is the information correct? Y aja, yes. Oke, sudah terbuat ya untuk user Udin. Sekarang add user Ucup. Kita hanya perlu usernya aja untuk percobaan gitu. Ucup 2. Ucup 2. Ucup full name-nya. Enter, 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 enter. Default ya. Untuk default. Oke, langsung yes. Nah, di sini sudah ya terbuat usernya. Ya. Lalu lanjut. Selanjutnya kita coba untuk mengirim pesan lewat mail server kalian menggunakan perintah berikut. Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas dan fungsi dari SMTP server seperti postfix yang berjalan di komputer pada port 25. Nah, telnet localhost 25 kita akan coba lewat ini ya. Telnet localhost 25 mail from rcpt2 data isi pesan. Oke, saya akan menjelaskan sambil praktek ya. Nah, jadi si telnet ini, telnet localhost 25. Berarti kita akan mencoba menguji pengiriman emailnya lewat localhost 25. Seperti itu. Lalu kita enter. Nah, ini tuh udah masuk ya kalau ada seperti ini, Rafli A SMTP postfix Ubuntu. Nama kalian berarti di sini nanti ya. Postfix Ubuntu. Berarti kalian udah masuk. Nah, lalu dilanjutkan oleh
Kalian mau ngirim pesannya dari mail mana nih? Dari siapa? Misalkan tadi Udin ya. Mail from Udin. Mail dari Udin berarti kan. Mail dari Udin. Nah, seperti ini, Udin. Jangan sampai salah ya usernya karena harus disamakan gitu dengan user yang sebelumnya dibuat. Kalau besar, besar semua, kecil, kecil semua gitu. Enter. Kalau udah ada oke berarti benar. Nah, lalu akan diterima oleh siapa? RCPT itu receive ya, diterima berarti. RCPT itu akan diterima oleh siapa? Ucup berarti. Oke, enter dan akan muncul oke. Nah, kita akan mengirim pesannya nih. Nah, pesannya itu kita ketik data terlebih dahulu, lalu enter. Nah, lalu isi pesannya. Misalkan, halo Ucup, saya temanmu. Misalkan seperti itu. Lalu enter dan titik. Nah, titik itu untuk mengakhiri datanya ya. Nah, di sini terlihat end data with titik. Jadi kalau mau mengakhiri si datanya, si pesannya gitu lewat titik aja, seperti itu. Oke, nah di sini sudah terantri ya, berarti queued as nomornya seperti ini. Nah, setelah itu kita quit untuk mengakhiri pengiriman. Connection closed by foreign host, berarti kita sudah keluar. Nah, dan untuk membuktikan pesan terkirim atau tidaknya, kalian bisa cek menggunakan perintah berikut. Nano var spool mail nama user. Nah, tadi kan kita ngirim ke Ucup ya. Berarti kita akan coba seperti ini. Oke, kita nano slash var spool mail slash Ucup. Nah, enter. Nah, di sini terlihat ya. Nah, seperti ini. Lihat di sini pesan yang sudah dikirim ke user Ucup sudah ada di folder mail user Ucup yang dikirim dari user Udin. Nah, di sini terlihat ya. Dari Udin tuh, dari domain kita raflia.com tadi yang kita dari postfix ya, konfigurasi postfix. Nah, terkirim dari Ucup. Dikirim ke Ucup, bukan terkirim ya. Dikirim ke Ucup si pesannya tuh. Nah, ini terlihat ya. Halo Ucup, saya temanmu. Seperti itu. Kita exit saja. Berarti sudah terbukti itu sudah terkirim ya. Nah, lalu lanjut kita akan menginstal IMAP agar kita bisa mengakses, membaca, dan mengelola email yang disimpan server secara fleksibel dan untuk mengambil email dari server ke klien email seperti Outlook dan Squirrel Mail. Nah, gunakan perintah berikut untuk menginstalnya. Nah, kita install dulu ya seperti tadi. apt strip get install courier strip IMAP. Enter. Oh, salah ya. Typo saya. Di sini courier IMAP. Oke, enter. Nah, do you want to continue? Yes. Ini size-nya sedikit ya, 9 KB kilobyte. Oke, tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, di sini bakalan ada muncul lagi kayak postfix ya, kayak tadi. Nah, seperti ini. Sebentar salah. Nah, seperti ini. Create directories for web-based administration. Nah, jika muncul pop-up seperti ini, pilih no. Ini berguna untuk menghindari pembuatan direktori atau file tambahan yang mungkin tidak akan digunakan. Nah, makanya kita pilih no saja. Kita enter no. Di sini SSL certificate required pop and IMAP. Ini oke saja karena tidak ada pilihan lain juga ya, tuh. Courier MTA under courier user juga. Ini seperti penjelasannya ya, mail transfer seperti begitu. Oke. Tungguin sampai prosesnya selesai. Nah, nanti kita akan memastikan IMAP-nya lagi nih, udah terinstall di server atau belum, menggunakan perintah nmap localhost lagi. Nanti bakalan terlihat tuh, biasanya IMAP-nya akan muncul di port 143. Kalau tadi itu si postfix, bukan postfix ya, SMTP. Ya maaf, SMTP itu bakalan muncul di 25, localhost 25. Dia akan state-nya open lagi seperti tadi ya. Oke, ini masih memproses ya di server juga. Karena saya ini belum pernah nyobain di server juga.
Oke, ini udah selesai ya. Lalu kita lanjut ke nmap localhost. Nah, di sini terlihat tuh 143/tcp open IMAP. Berarti sudah terinstall. Nah, lanjut kita ke langkah selanjutnya, yaitu membuat 2 user baru. Nah, dengan perintah yang sama seperti sebelumnya. Nah, jadi di sini saya udah buat ya untuk si add user Ali sama add user Faruknya itu sama kayak sebelumnya kita buat user si Ucup sama Udin gitu. Tuh. Nah, kayak gini. Ini masih sama Ali Faruk seperti itu ya. Nah, terus saya juga udah uji coba nih untuk yang di sini karena takutnya ada kesalahan dan bener juga ada kesalahan. Bukan kesalahan sih sebenarnya ya. Jadi ada kayak yang harus dipindahkan terlebih dahulu lah. Itu opsional. Jadi karena ini saya buatnya di Linux Ubuntu 20.04 gitu. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan nih kali ya. Ya seperti itu. Jadi di sini itu kita langkah selanjutnya itu membuat maildir. Nah setelah kalian tadi udah buat 2 user ya, kita itu membuat maildir di directory home si nama usernya. Nah jadi di sini tuh kalian cd dulu, ganti ke directory home Ali, terus ganti ke etcscale, ganti directory, lalu buat maildir make maildir. Itu tuh untuk ini ya. Nah, ini etcscale untuk merupakan template home directory yang dimana ketika kita membuat user baru, maka isi dari directory etcscale akan disalin ke directory home user baru. Nah, tapi ada aja yang tidak akan tersalin seperti ini gitu. Kayak kasusnya ini saya tadi coba ya. Nah, ini nih. Saya coba cd etcscale sesuai ini ya awalnya. Jadi saya change directory dulu ke home Ali yang akan dituju, terus etcscale buat direktorinya. Nah, ketika kita ls-l ke si home Ali-nya itu enggak terlihat, totalnya 0. Tapi kalau di etcscale-nya itu ada maildir-nya. Nah, lalu saya coba untuk pindahkan maildir-nya terlebih dahulu. mv maildir, move maildir-nya ke si home Ali, dan ketika di ls nah muncul totalnya 4 ya di sini maildir-nya. Seperti itu. Jadi itu opsional ya. Kalau di Linux server mungkin yang telah saya analisa gitu, mungkin harus dipindahkan terlebih dahulu. Kalau di Linux Ubuntu sini Ubuntu 20.04 3UI lah ya, itu mungkin tersalin gitu dengan sendirinya seperti itu. Jadi ini tuh opsional ya, seperti itu. Nah lalu lanjut ya ke ini. Setelah dibuktikan gitu ya, berarti udah ada di sini. Nah kurang lebih kayak gini ya cara perintahnya. Jadi ganti directory, buat direktorinya, lalu move kalau opsional ya, ini kalau maildirnya tidak tersalin kayak tadi nih 0 gitu. Oke, setelah itu oh ya ini kita ini lagi ya, coba lagi ya ke si Faruknya karena ini baru home Ali. Oke, kita coba lagi ya. Kita mulai dari home-nya dulu. cd/home Faruk. Oke. Lalu change this ke etcscale, enter, maildir make maildir. Ini kita kalau ls itu ada. Nah lalu kita akan coba ls-l langsung ya. Kita coba dulu nih, kita uji coba tes apakah emang bener tersalin gitu. Soalnya tadi saya coba itu gak bisa, gak ada gitu. Tuh, ya berarti emang harus di move terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kita move si maildirnya ke si /home Faruk. Nah, ketika kita ls -l home Faruk, nah ini ada seperti itu. Oke, berarti si pada tiap user udah dibuat ya, karena di sini kan disuruh tuh akan membuat maildir directory
pada tiap user. Oke, berarti Ali sama user udah dibuat si directory maildir-nya. Lalu kita ke langkah selanjutnya. Kita akan edit file pada etc postfix main.config ya, yaitu cf to config kalau nggak salah ya. Nah, oke. Kita langsung edit aja. Nano /etc /postfix main. Oke, di sini. Nah, ini tuh kita di paling bawah ya. Kita akan simpan aturannya. Nah, di paling bawah. Jadi kita akan simpan aturan seperti ini. Hashtag mailbox underscore comment sama dengan proc mail min a tanda kutip dollar extension tanda kutip dollar extension. Ini itu kalau gak salah ya, setahu saya aturan itu tuh untuk kayak filter gitu, kayak memfilter, kayak untuk pembacaan lah, kayak menghubungkan si emailnya gitu. Nah, tapi kan karena kita memakai IMAP ya untuk membaca si emailnya dan juga menghubungkan emailnya, jadi ini tuh gak terlalu perlu sebenarnya. Tapi karena kita mengikuti dari modul 9, maka kita coba masukkan saja. Dan juga di sini emang hashtag juga ya. Gitu. Jadi kalau emang di hashtag berarti kan di komen ya, berarti gak diaktifin gitu. Seperti itu. Lalu lanjut kita masukin home mailbox-nya sama dengan maildir slash kayak gini. Maildir slash home underscore mailbox. Oke. Lalu kita ini ya, kita save, Ctrl X dulu lalu Y dan enter. Oke. Nah, untuk memastikan si perintahnya diterapkan gitu, kita restart lagi /etc si postfix-nya ya, init postfix postfix restart, enter, lagi di restart. Oke, sudah. Nah, kita akan coba sekarang tes koneksi dengan menggunakan perintah yang sama seperti sebelumnya. Kayak gini ya, lewat si telnet lagi berarti. Oke, kita coba lagi. Kita cd dulu ya di awal biar ada di home. Oke, langsung telnet localhost 25. Oke, sudah masuk mail from Ali. Kita akan ngirim dari si Ali, lalu diterima oleh si Faruk. Dan datanya kita coba. Halo Ali, kita main yuk. Enter, titik, quit ya. Oke. Lalu kita akan cek isi pesan yang dikirim oleh Ali menggunakan user Faruk dengan menggunakan IMAP. Nah, sekarang kita coba IMAP-nya nih pada port 143 menggunakan perintah berikut. Oke, tadi saya udah uji coba ya. Jadi takutnya ada kesalahan lagi, dan memang benar ya ada kesalahan. Nah, jadi kesalahannya itu ada di sini. Jadi setelah kalian udah isi pesan emailnya, lalu kita akan cek isi pesannya di IMAP pada port 143. Nah, ketika kalian telnet localhost 143 login Faruk dengan passwordnya, itu tidak akan bisa. Fatal error, permission denied seperti ini, permission ditolak ya. Nah, setelah saya lihat gitu kan, tadi itu kita itu memindahkan si maildirnya secara manual, kita itu move ya. Jadi kepemilikannya itu masih di dalam root, bukan punya si Faruk. Makanya ketika kita mau login sebagai si Faruk itu
permissionnya ditolak. Nah, maka kita itu harus tuh kayak gini ya. Ketika kita coba lihat di home-nya si Faruk di Meldir, ini bakal terlihat ini masih root. Nah, kita ubah dulu kepemilikannya menggunakan chon sebagai Faruk di home Faruk Meldir. Nah, nanti dia akan terubah jadi punyanya si Faruk gitu agar bisa diakses ya. Jadi sama juga untuk si Ali juga ya. Kalau misalkan emang nanti pengen ngirim pesan dari si Faruk ke si Ali gitu. Jadi tinggal seperti ini aja teman-teman. Nah, chon min r. Berarti ini kita ganti si Faruknya jadi Ali ya. Ali. Home Faruk Meldir. Oh, bukan Faruk ya, Ali. Oke. Kita lihat ls min l si Ali. Nah, udah jadi Ali semua. Jadi bisa diakses lah nantinya seperti itu. Nah, jadi penjelasan dari si chon min r ini, jadi kita itu mengubah kepemilikan si user dan grupnya. Jadi ini tuh user, posisi pertama tuh user, di grupnya tuh pasti grup Ali ya. Grup Ali, user Ali, grup Ali, kita mengubahnya secara rekursif. Jadi semua yang ada di home Ali Meldir itu bakalan punya si Ali semua. Seperti itu. Begitu juga dengan yang Faruk. Nah, itu ya yang kesalahan yang saya temukan di mail bukan mail server, di aturan IMAP-nya tadi, di Meldir-nya ya, di direktori Meldir-nya. Seperti itu. Karena ini saya mencobanya di Linux server karena seharusnya emang dipraktekkan di Linux server. Tapi kalian bisa juga di Linux Ubuntu juga seperti itu. Ya, Linux Ubuntu ini saya udah coba di laporan. Jadi saya sekaligus mencoba di dua OS ya. Ubuntu server dan juga Ubuntu GUI. Seperti itu. Nah, lalu kita coba lagi ya. Kita coba untuk telnet localhost 143. Kita mencoba IMAP. Ya, kita enter. Oke, kalau sudah seperti ini berarti connected to localhost, sudah sambung ya, udah nyambung. Nah, lalu kita login sebagai Faruk karena tadi kita kan mengirim pesan sebagai Ali ke si Faruk. Berarti kita login ke si Faruk. Nah, kita masukin nih Faruk 4 sebagai passwordnya. Jadi A login Faruk dan passwordnya. Enter. Nah, baru sekarang bisa oke login. Oke. Berarti sudah bisa login, sudah login ya. Kalau sudah seperti itu. Nah, ini tuh perintahnya itu berfungsi untuk login ke server menggunakan username dan password. Yang ini ya, login baru password. Dan yang ini select inbox itu untuk memilih inbox untuk diakses. Lalu lanjut nih, select inbox. Enter. Nah, seperti ini. Sudah ada ya. Lalu kita coba nih fetch 1 RFC 822. No invalid message sequence number 1. Berarti yang pesan yang tadi kita kirim itu gak kekirim ya. Kita coba lagi berarti lewat telnet localhost. Oke, ini mungkin agak lama, kita akan skip aja. Oke, ini saya sudah mengirim pesannya ya. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya di telnet localhost 25. Oke, sekarang kita akan cobain lagi nih. Telnet localhost 143, login sebagai Faruk. Oh, salah. Kita loginnya harus sertain passwordnya ya di sebelahnya. Oke, select inbox.
Nah, sekarang ada one access, one resend, berarti sudah terkirim ya. Karena tadi sebelumnya kita mencoba itu si kepemilikan si Meldirnya belum diubah, jadinya nggak kekirim. Seperti itu. Nah, ini tuh A fetch 1 RFC 822 itu ialah mengambil email pertama dengan format lengkap dari mulai header dan body gitu. Nah, ini tuh fetch satu tuh dia berarti ngambil email pertamanya seperti itu. Kita klik, bukan klik ya, enter. Nah, bakalan muncul dari si Ali. Halo Ali, seperti halo Faruk ya harusnya. Oke. Intinya pesannya tertampil ya. Nah, kalau mau log out tinggal A log out. Oke, sudah ke close berarti sudah log out. Seperti itu ya. Ini mirip juga di Ubuntu ini ya, Ubuntu GUI, Ubuntu 20.04. Nah, ini terlihat si pesannya. Mirip juga ya di Linux server. Seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat pesan yang sudah dikirim ke user, kita bisa menggunakan perintah berikut. cd home faruk meldir kur ls min l. Nah, kita coba ya. Apakah akan langsung bisa terkirim? Harusnya sudah bisa ya, karena tadi kita kan melihat udah ada pesannya juga. ls min l. Salah. ls min l. Nah, total 4 seperti itu. Nah, terlihat di sini pesan email yang dikirim ke Faruk sudah ada. Pesan yang terkirim akan disimpan dengan nama file yang unik. Nah, ini total 4 itu bukan berarti pesannya yang dikirim ada 4 ya, tapi ini nih pesannya nih. Nah, ini adalah pesannya yang sudah terkirim. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi pesannya itu yang ditampilkan akan tertampil di sini dengan nama file yang unik gitu. Totalnya 1. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Nama file yang unik ya tadi disimpannya. Oh, selanjutnya kita akan coba untuk email berbasis web melalui SQL Mail. Oke, saya login dulu ke Ubuntu GUI ya. Oke, untuk pengiriman pesan lewat Telnet, lewat SMTP, IMAP, dan juga POP3 itu sudah kita lakukan ya. Nah, itu kalian bisa lakukan di Linux Ubuntu server atau Linux GUI seperti ini, di Ubuntu desktop. Seperti itu. Nah, tapi kalau saya sarankan ya, itu kita masukkan ke kalian lakukan di Ubuntu desktop saja, karena aturan-aturan postfix yang di awal itu akan berguna nanti di Squirrel Mail-nya, karena itu akan ada hubungannya lah. Jadi direktori-direktori yang dibuat di postfix atau apapun aturan-aturan yang di postfix itu akan dihubungkan kembali di sini di Ubuntu desktop. Jadi akan ada hubungannya lah, seperti itu nanti, agar si Squirrel Mail-nya bisa terbuka atau terhubung, ada data-datanya lah, seperti pesan yang sudah dikirim dan yang sebagainya, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut sekarang nih. Kita lanjut untuk mencoba pengiriman email berbasis web melalui Squirrel Mail. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah dengan menginstal Apache 2 terlebih dahulu agar bisa membuka Squirrel Mail. Sekaligus kita install PHP postfix dovecot imapd dan dovecot pop3d. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, untuk kalau misalkan kalian tadi udah coba di Ubuntu server, kalian ulang lagi aja dari awal, dari aturan yang postfix, karena akan berhubungan gitu yang sama di sini Ubuntu desktop. Nah, karena saya sudah melakukan sebelumnya, jadi sudah saya tidak perlu jelaskan lagi lah, karena langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, seperti itu. Nah, karena kita akan mengaksesnya lewat web, jadi kita harus install dulu Apache-nya, Apache 2 untuk si web servernya. Kita masukin aja nih apt install apache 2 php postfix dovecot imapd dovecot pop3d. Nah, karena saya sudah ada, jadi saya gak usah cobain lagi karena udah ada juga gitu untuk si Apache-nya dan yang PHP, postfix dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.
Oke, nanti paling kalian akan menunggu prosesnya seperti ini sampai selesai. Nah, jadi apa aja sih yang di-download? Nah, Postfix menangani pengiriman atau pengiriman email. Nah, ya, pengiriman email. Lalu pengguna bisa mengakses email melalui IMAP dan POP3. Nah, ini install lagi nih tuh, install lagi Postfixnya kan. Ya, ABC2 dan PHP menyediakan antarmuka web untuk pengelolaan email gitu. Nanti biar ada UI-nya di webnya. Dan juga ini kita download lagi nih IMAP dan POP3-nya seperti itu. Nah, kalau misalkan nih kalian umpamanya kalian ada error DPKG seperti itu gitu ya dan semacamnya, itu kalian tinggal hentikan proses yang lagi berjalan di DPKG aja. Kalian cari tahu sendiri untuk memberhentikan si package-nya ya. Itu umpamanya kalau error. Nah, tapi di sini saya kan tidak ada error ya. Jadi aman-aman saja. Kalau gitu lanjut saja ke langkah selanjutnya. Langsung ke langkah selanjutnya itu update dulu nih Ubuntu-nya kalian untuk menjadi agar menjadi versi yang terbaru gitu. apt-get update ya ini. Pakai apt-get update. Nah, lalu selanjutnya itu karena Squirrel Mail ini web yang usang ya, udah lama gitu. Jadi kita dapetinnya dari webnya langsung gitu. Webnya langsung dari sourceforge.net. Nah, caranya tuh. Jadi karena Squirrel Mail adalah software lawas pada distribusi Linux modern, paket Squirrel Mail sering tidak ada. Jadi kita nggak bisa tuh langsung apt install Squirrel Mail gitu, nggak bisa. Jadi kita harus pakai wget. Jadi kita ambil dulu si softwarenya, si zipnya maksud saya, si zipnya ya kita download dulu, lalu kita akan unpack gitu, unzip dan langsung ke proses selanjutnya. Nah, kalian bisa downloadnya menggunakan ini ya, wget dan web https sourceforge net project Squirrel Mail file stable 1.422. Nah, versi itu ya, Squirrel Mail webmail. Nah, wget ini berfungsi untuk mengunduh file dari web atau server FTP seperti itu. Ini saya gak akan praktekkan dulu karena saya udah ini mendownload sebelumnya ya. Kurang lebih sama sih kayak kalian download terus tungguin prosesnya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai itu kalian tadi simpen di mana nih filenya? Paling ada di directory download, lalu kalian unzip Squirrel Mail webmailnya sesuai namanya ya. Nah, lalu setelah itu pindahkan direktori Squirrel Mail yang sudah diekstrak tadi ke direktori var www.html agar dapat diakses melalui browser menggunakan URL server. Nah, perintahnya seperti ini ya. Harus sama ya ini namanya ya, jangan sampai salah. Nah, langsung memindahkan nama filenya seperti itu. Nah, ini nih mengganti namanya. Karena nama Squirrel Mail terlalu panjang, kita akan ubah menjadi nama yang mudah diingat dan menggunakan perintah berikut. Jadi kalian sambil memindahkan, kalian juga sambil mengganti namanya. Tuh seperti ini ya. Oh, nama awalnya seperti ini di awal ini dan nama barunya di sini. Seperti itu. Lalu sekarang nah ini baru bisa saya lakukan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi file Squirrel Mail pada conf.pl dengan menggunakan perintah berikut. Nah, kalian menggunakan perintah perl var www.html Squirrel Mail config conf.pl. PL itu perl ya, seharusnya ya kalau gak salah. Perl berfungsi untuk menjalankan skrip atau program yang menggunakan bahasa pemrograman Perl. Dalam ini kita akan membuka file config.pl yang menggunakan skrip konversi bawaan dari Squirrel Mail. Oke, kita langsung coba. Perl /var www html Squirrel Mail config. Sebentar, sebelum kita Perl ya, kita cek dulu nih apakah ada gitu. Takutnya nggak ada nih. html ls. Oh, saya namanya bukan Squirrel Mail tapi mail. Oke, kita cd mail. Nah, baru kita config, cd config. Bukan cd, perl, tapi perl ya, langsung perl aja. Config
/conf.pl. Oke, enter. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, sebentar saya akan cut dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi setelah kalian masuk ke config di conf.pl ini, nanti akan tertampil seperti ini ya. Nah, akan tertampil seperti ini. Ini tuh Squirrel Mail configuration. Nah, jadi config dari si Squirrel Mailnya. Nah, dari sini nih. Begitu. Nah, yang akan kita ubah ini ada di nomor 1, yaitu organization preference. Nah, jika muncul seperti ini artinya kita sudah berhasil masuk dalam menu. Lalu pilih menu pertama dengan memasukkan angka tersebut. Masukkan angka lalu enter. Nah, nanti akan masuk ya seperti ini tampilannya. Lalu kita sini. Nah, lalu ubah untuk menu 1 menjadi nama yang kalian butuhkan dalam hal ini. Kita mengubah namanya menjadi modul 9. Nah, di sini saya sudah mengubahnya menjadi nama modul 9. Ini tuh terserah ya, terserah kalian gitu. Mau kalian kasih nama apa gitu. Kalau saya ya modul 9 gitu. Kalau mau nama yang lain ya boleh juga sih. Itu tidak terlalu berpengaruh lah ya, cuma nama aja. Lalu kalian klik 1 dan enter. Nah, lalu masukkan nama ininya, si namanya seperti itu. Modul 9 misalkan enter. Nah, kayak gitu ya. Nah, begitu kalian jangan lupa save datanya dengan klik S ya. Klik S, masukkan huruf S. Nah, enter. Nah, lalu data save in config.php. Press enter to continue. Lalu enter aja. Set. Nah, udah gitu baru R gitu ya. Nah, ini saya lupa memasukkannya. Kita coba masukkan dulu ya. Ini kita S. Nah, seperti itu. Save dulu ya. Jadi jangan lupa untuk save. Baru di return to main menu. Nah, lalu kita return to main menu. Nah, lalu kita akan mengubah main menu yang pilih kedua ya, untuk masuk nama domain yang kalian inginkan. Nah, oke, kita akan mengubahnya di menu kedua. Nah, ini nama domainnya. Nama domainnya itu kalian samain sama yang sebelumnya kalian sudah buat. Nah, di postfix configuration yang sebelumnya yang awal tuh. Nah, makanya itu saya bilang, makanya ini tuh saling berhubungan gitu si postfixnya tuh. Begitu. Nah, jadi nama domainnya sesuaikan lah sama yang kalian tadi buat sebelumnya. Lalu pilih 1, nanti namanya ganti lagi sama kalian, terus S lagi ya, jangan lupa save, lalu return to main menu. Oke, setelah itu kita pilih main menu, pilih 4 untuk masuk ke general option. Nah, ya ke sini. Nah, pilih 1, 2 dan 11 sesuai perintah berikut. Nah, seperti ini ya. Komen 4, komen 1 masukkan ininya, komen 2 dan juga masukkan attach-nya. Nah, jadi ini tuh untuk apa sih? Jadi di menu keempat ini dan di menu pertamanya, di menu keempat ini adalah general option-nya, dan di menu pertama itu adalah data directory-nya. Kita akan memasukkan nama data dari si Squirrel Mail-nya. Jadi masukkan aja seperti ini, /var/www/html mail data. Nah, kalau nggak ada nih ya, kalau kalian nggak ada, kalian boleh bikin terlebih dahulu dengan mkdir seperti itu, directory, untuk membuat direktorinya. Lalu kalian masukkan aja seperti biasa, terus masukin yang attachment directory-nya untuk attachment ya. Ini tuh directory attachment. Lalu ke komen 11. Nah, ke komen 11 ini kalian ganti ke true ya, yang asalnya false jadi ke true yang komen 11 ini. Bukan komen 11, menu 11 ya. Itu. Kalian masukin ke komennya baru 11. Nah, kayak gini gitu. Kalian ganti ke true. Oke. Itu tuh untuk allow server side sorting ya. Nah, lalu lanjut nih. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server agar Squirrel Mail bisa diakses lewat browser dengan nama domain yang kita buat. Pada langkah awal kita akan memberikan akses penuh kepada Apache 2 di direktori Faro. Oke, jadi kalian akan memberikan akses penuh
dengan menggunakan perintah berikut /var www.html_mail. Nah, ini penjelasannya. chown itu untuk mengubah kepemilikan dari sebuah file. min_r rekursif ya, berarti semuanya. Nah, www data ini, jika kalian bertanya ya, ini tuh apa? Ini adalah nama pengguna dan grup default dari server web Apache-nya gitu. Seperti itu. Nah, lalu lanjut akan mengedit file konfigurasi untuk domain dengan menggunakan perintah berikut. Nah, kita langsung dari cPRL ini kita quit aja. Q. Nah, you have not saved your data. Kalau misalkan ada seperti ini, Y aja. Tapi karena ini saya gak mengganti data apapun, jadi no aja. Nah, kalau kalian yes aja, karena kalian kan udah mengubah si ininya ya, si filenya, aturan-aturannya lah. Oke. Lalu kita cd change directory untuk ke menu awal, directory awal. Nah, kita langsung ke nano ya, nano /apache j2 sites available yourdomain.conf. Nah, yourdomain.conf ini tuh apa sih? Jadi yourdomain.conf itu konfigurasi untuk si your domainnya, domain kalian gitu. Nah, jadi di sini dijelaskan ya, akan mengedit file konfigurasi untuk domain. Nah, itu yang isinya akan terlihat seperti ini. Nah, sama persis ya. Oke. Nah, pada file yourdomain.conf ini tersebut bagian yang harus diubah ialah bagian yang bernama yourdomain dan ubah menjadi nama domain kalian. Nah, jadi nanti itu si filenya tidak akan seperti ini, tidak akan terubah seperti ini ya, tapi akan ada nama seperti ini. Nah, yourdomain.conf seperti itu ya. Nah, itu tuh adalah nama domain kalian. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu, nah, dalam ini nama domain kita ialah modul 9. Nah, maka yang namanya your domain apapun itu jadi ubah jadi nama domain kalian gitu. Kalau ada your domain seperti ini, ubah jadi nama domain kalian yang sudah kalian buat sebelumnya. Di sini saya kan modul 9. Maka saya mengubahnya di sini saja, server admin ubuntu @modul9.com. Nah, lalu sebentar. Nah, di sini ya supaya lebih terlihat. Nah, ubuntu modul9.com, dokumen rootnya /var www.html_mail, server name-nya modul9.com, direktorinya /var www.html_mail. Ini tuh kalau gak salah ya, ini tuh adalah ininya, file defaultnya. Nanti bakalan seperti ini gitu, tanpa kalian ubah. Kalau emang tidak default pun kalian tinggal ini aja, tinggal ubah jadi direktori ini ya, direktori si squirrel mail-nya berada gitu. Nah, saya kan ada di www.html_mail. Nah, berarti itu si direktori squirrel mail-nya seperti itu ya. Oke. Oke, di sini saya nggak ganti di error lognya, yourdomain.com-nya nggak diganti karena tidak perlu juga seperti itu. Itu hanya untuk error log saja. Oke, lanjut. Selanjutnya ada beberapa perintah yang harus kalian lakukan. Ikuti perintah berikut. Nah, add to inside yourdomain.conf, add to site 0000 strip default.conf, titik koma apache 2 ctl config test echo 192.168.180 your domain etc host system ctl reload, nah, dan yang lainnya. Oke, akan saya jelaskan satu-satu. Atau inside yourdomain.conf ini berarti mengaktifkan file konfigurasi situs virtual bernama yourdomain.conf yang berada di etc apache 2 sites available, yang dimana yang tadi yang kita udah edit. Nah, ketika udah diedit, kalian save dulu tuh. Setelah di save, baru kalian nyalakan atau inside yourdomain.conf untuk mengaktifkan supaya bisa dipanggil nantinya. Nah, atau site itu menonaktifkan atau site 00 default.conf itu menonaktifkan konfigurasi default apache 00 default.conf agar tidak bertentangan dengan yourdomain.conf. Nah, ini jadi nanti
pas dipanggil itu gak akan kepanggil yang defaultnya, tapi akan kepanggil yang yourdomain.conf, biar enggak nabrak lah ya kayak gitu. Lalu selanjutnya Apache 2 CTL config test, memeriksa apakah konfigurasi Apache valid setelah perubahan dilakukan. Echo, nah ini cuma memeriksa aja ya apakah valid atau tidak gitu. Lalu lanjut echo IP 192.168.1.80 www.yourdomain.com. Terus lebih dari ya, lebih dari etc host, menambahkan entry ke file etc host untuk mengaitkan alamat 192.168.1.80 dengan nama domain www.yourdomain.com di komputer lokal. IP dan nama domain dalam perintah tersebut hanyalah contoh. Nah, ganti IP ke IP yang kalian dapatkan di komputer device kalian. Nah, ini tuh cuma contoh ya. Jadi IP 192.168.1.80 itu cuma contoh. Nah, jadi ganti ke IP yang ada di device kalian. Nah, kalau di saya itu IP-nya kan kita lihat di sini wire setting. Kita lihat di WiFi settingnya ya. Nah, kita lihat di sini itu saya mendapatkan IP 101.3. Nah, berarti teman-teman kalian ubah dari situ, dari si IPv3 ini. IPv4 ini. Kalau dapatnya yang beda ya udah berarti sesuaikan lah gitu. Lalu setelah itu domainnya, nah ini www.yourdomain.com itu ganti ke nama domain sesuai yang kalian buat tadi. Karena tadi modul 9 berarti ganti ke modul9.com seperti itu. Nah, memuat ulang reload layanan berikut agar perubahan konfigurasi diterapkan tanpa mematikan layanan Apache 2, postfix, dan dovecot. Nah, ini tuh untuk nge-reload gitu, nge-restart lah. Jadi mengulang kembali untuk menerapkan si perubahannya gitu. Sistem cetel reload Apache 2, postfix, dovecot tanpa mematikan si layanannya. Seperti itu. Lalu lanjut, selanjutnya kita akan menyiapkan sekitar lingkungan Squirrel Mail. Lingkungan Squirrel Mail-nya nih ada apa aja nih? Nah, seperti itu. Jalan dengan baik dengan menggunakan perintah berikut ini. Nah, lalu make directory ya, di sini kita buat directory baru. Var local Squirrel Mail data chmod, kita ganti kepemilikannya, user add dan juga password, membuat lagi ininya direktorinya untuk menyimpan seperti itu. Nah, ini fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsinya itu jadi dari direktori yang ini Squirrel Mail data itu jika belum ada opsi minp, memastikan seluruh jalur direktori buat, bahkan jika beberapa bagian belum ada. Nah, direktori tersebut digunakan oleh Squirrel Mail untuk menyimpan terkait data. Nah, jadi membuat direktori var ini tuh jika belum ada opsi minp, memastikan seluruh jalur yang direktori dibuat gitu, ngecek lah. Lalu chmod minr 777/var local Squirrel Mail data, memberikan izin penuh read, write, execute ke semua pengguna di direktori yang ada di local Squirrel Mail data dan semua isinya. Nah, lalu opsi minr itu rekursif ya, berarti semuanya seperti itu. Memastikan izin diterapkan ke semua file dan subdirectory. Membuat pengguna baru bernama user 1. Perintah ini bisa kalian lewat jika kalian sudah membuat user sebelumnya untuk login melalui sistem email yang dikonfigurasi. Nah, karena kita tadi tuh udah bikin si Faruk dan juga si Ali gitu. Nah, jadi itu nggak usah, bisa kalian lewat lah. Passwordnya juga kalian lewat seperti itu. Nah, iya ya, jangan lupa kalian juga untuk menambahkan add usernya seperti yang di awal ya, yang ngetes lewat telnet itu. Oke, lalu di sini ada direktori var www.html user 1. Membuat direktori di file www.html khusus untuk pengguna user 1. Nah, user mode ini untuk memodifikasi pengguna user 1, jadi mengatur direktori home pengguna menjadi punyanya dia. Nah, memindahkan file dari direktori home lama ke direktori home baru, itu min-m-nya. Lalu selanjutnya ini mengubah si kepemilikannya lagi untuk menjadi ke user satunya. Nah, lalu diganti maksudnya dipindahkan ke HTML Squirrel Mail config default PHP. Nah, ini mengubah nama file. Jadi config default PHP menjadi config PHP doang dalam Squirrel Mail. Nah, file config PHP digunakan untuk konfigurasi utama. File config underscore default PHP adalah template dan kalian harus menggantinya namanya sebelum menggunakannya, seperti itu. Nah, jadi ini tuh config underscore default tuh template itu. Jadi kita
hanya mengganti namanya saja seperti itu. Jadi kurang lebih ini tuh untuk mengecek si isi datanya ya. Oke, karena saya udah buat, jadi kita coba cek aja gitu di slash var lokalnya cd slash var lokal squirrel mail data, lalu ls. Nah ini nih tuh, jadi terlihat ya, jadi ada ali titik abook, ali titik pref, faruk titik ebook, faruk titik pref. Nah berarti yang di sini itu ialah si usernya gitu yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi data-data yang ada nantinya di Squirrel Mail gitu untuk mengirim pesan, mengirim email gitu, menerima email seperti itu. Sudah ada ya, terbukti berarti. Sudah ada seperti itu. Oh, jadi di sini tuh dalam hal ini kita sudah membuat user sebelumnya bernama Faruk dan Ali. Jadi kalian kalau misalkan udah gak usah dibuat lagi. Oke. Nah, ini yang langkah terakhir. Lalu selanjutnya cobalah pergi ke browser dan ketikkan nama domain yang sudah dibuat. Oke, kita coba ke browser ya. Oke, kita coba modul9.com. 9.com. Enter. Nah, ini otomatis akan masuk ke Squirrel Mail-nya karena yang sudah kita tadi lakukan gitu, yang sudah kita tadi lakukan seperti konfigurasi-konfigurasi yang tadi kita lakukan gitu, yang sudah dijelaskan juga oleh saya ya. Seperti itu. Nah, berarti jika emang sudah muncul, berarti Squirrel Mail sesuai dengan konfigurasi yang sebelumnya telah dilakukan, sudah berhasil ya, yang sudah dilakukan. Nah, lalu kita coba untuk memasukkan nama user dan password yang sebelumnya telah dibuat. Ya. Di sini coba kita masuk sebagai si Faruk berarti ya. Faruk, passwordnya Faruk 4. Kita login, enter. Nah, seperti ini ya. Bakalan ada pesan-pesan yang sudah dikirim gitu sebelumnya. Ini misalkan no subject ya, ini apa? Tuh, halo Faruk, saya teman lamamu gitu. Oke, berarti seperti itu, berarti sudah terbukti terkirim ya si pesannya dan emang sudah berarti oke. Nah, jika kalian mengklik pesan yang sudah terkirim di folder inbox, maka akan terlihat pesan yang sebelumnya kita sudah lakukan melalui telnet localhost 25. Nah, seperti itu. Nah, karena ini beda ya, tadi saya cobainnya di Linux server, maka ya yang sebelumnya di Linux server pesannya gak akan muncul di Linux Ubuntu desktop gitu. Nah, mungkin kita akan coba kali ya dari si Faruk ke si Ali gitu, untuk memastikan apakah emang benar terkirim gitu, emang berjalan gitu. Kita coba Ali to Ali ya, subjeknya halo Ali gitu. Sini Ali, ini aku Faruk misalkan. Kita send. Oke. Kita lihat di folder send ya. Nah, ini halo Ali. Di sini sudah terkirim ya. Coba kita sign out. Nah, kita log back in. Kita masuk sebagai si Ali. Kita login. Nah, ini sudah ada ya. Tuh, muncul warna hitam, berarti ini paling baru. Halo Ali jam 8. Tuh. Ali, ini aku Faruk. Nah, oke. Setelah itu berarti sudah terkirim ya, sukses, sudah terbukti sukses. Oke, sekarang kita akan coba lagi di terminalnya. Kita akan coba terminal. Nah, kita akan ada lagi. Kita akan mencoba anti spamnya. Nah, kita akan mencoba anti spamnya ya. Sebenarnya ini bukan anti spam yang pesan ya. Nah, ini ada beberapa. Jadi ada header, anti spam subjek, dan anti spam untuk pesan. Nah, kita akan coba dulu untuk si
header checks. Nah, kita akan coba untuk melakukan anti spam pada header. Jadi siapapun user yang ingin mengirim header dengan subjek yang telah ditentukan, gak akan bisa ngirim mereka. Nah, pertama makanya kita harus buat dulu nih si filenya. Seperti ini ya, bentar. Oke. Sini mulai terlihat ya segini. Oh, bentar. Nah, salah. Bentar. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba langsung nano. Nah, karena di sini saya sudah buat, jadi pasti sudah ada gitu. Nah, udah ada. Kita enter. Nah, seperti ini ya. Kira-kira wujudnya gitu. Kalau kalian belum buat, pasti ini isinya kosong. Nah, lalu di sini tuh isinya kalian beri aturan seperti ini. Kalian beri aturan seperti ini ya. Garis miring, tanda panah ke atas. Dari siapa kalian mau menolak pesan, menolak header tersebut gitu. Nah, di sini contohnya ya, ada penjelasannya. Di tanda panah ke atas from itu mencocokkan baris yang dimulai dengan from yang terlihat oleh penerima. Nah, kan nanti kalau misalkan kalian ngirim sesuatu kan ada from tuh ya, from siapa gitu. Nah, lalu bintang ini mencocokkan spasi kosong setelah from, bisa ada atau tidak ada spasi gitu. Jadi cuman untuk mencocokkan spasi kosong lah. Takutnya ada spasi gitu yang terkirim dari si penerima itu. Pengirim itu gitu. Oke, lalu Faruk@ubuntu mencocokkan alamat email tertentu gitu. Jadi bener gak nih namanya Faruk@ubuntu gitu. Jika email berasal dari Faruk@ubuntu, email akan langsung ditolak karena di sini reject ya. Tertulisnya reject. Seperti itu. Nah, untuk yang Ali@ubuntu ini juga sama. Sama seperti sebelumnya, hanya memeriksa pengirim Ali@ubuntu. Jika pengirim adalah Ali@ubuntu, email akan ditolak gitu. Jadi seperti itulah. Jadi ini bedanya cuma ada bintang untuk mencocokkan spasi kosong setelah from gitu ya. From yang dimaksud tuh di sini ya. Nah, ini nih, from. Nah, bisa jadi ada spasi nih di sini. Gitu. Jadi dipakein bintang. Maaf salah. Oke. Oke, selanjutnya itu adalah ada aturan lagi ya, satu lagi, subjek. Nah, subjeknya itu apa nih yang akan kalian mau tolak? Misalkan di sini saya judi. Nah, jadi subjek mencocokkan baris yang dimulai dengan subjek. Nah, ini berarti subjek tuh. Nah, ini subjek. Ini subjek nih yang atas ya. Yang biasanya ada pada email gitu. Nah, judi mencocokkan kata judi di subjek email. Kalau ada kata judi, dia akan ditolak. Maka tuh, jika subjek email mengandung kata judi, maka emailnya akan ditolak gitu. Jadi tidak akan terkirim lah. Seperti itu ya. Ketika aturan sudah diterapkan dan di save, lalu lanjut untuk menyimpan aturan pada file main.cf dengan menggunakan perintah berikut. Oke, kalian udah gini, kalian save ya, Ctrl X, Y, seperti itu. Seperti biasa lah, save pada umumnya. Nah, lalu kalian masuk ke main.cf di postfix-nya. Kita akan masukin aturan lagi nih. Selain yang awal kita udah masukin buat si Meldir ya. Kita masukin ini nih, seperti ini. Nah, header underscore checks reg xp.2/etc. Nah, ini nama filenya lah. File yang tadi kita buat tuh ada di mana? Nah, tadi kan ada postfix. Nah, berarti sebutin di sini gitu. Nah, regexp ini sendiri itu menunjukkan bahwa file aturan yang dirujuk menggunakan format regex gitu. Jadi ini buat format aja gitu. Header underscore checks ya ini untuk mengecek si headernya. Seperti itu si subjek. Nah, lalu coba kalian tes untuk saling mengirimkan pesan antar user dengan subjek judi. Maka hasilnya akan error dan isi konten pesan akan ditolak meski subjek menggunakan uppercase ataupun lowercase. Nah, kita coba ya. Kita tadi itu coba ini mengirimnya dari siapa? Mengirimnya dari Ali. Oh, dari Faruk ke Ali berarti. Oke. Kita akan coba dari Faruk ke Ali ya. Kita akan sign out. Kita akan dari si Faruk
ke si Ali. Oke, ini kita buka dulu pesannya. Nah, ini dari si Faruk ke si Ali berarti ya. Kita coba compose. Nah, kita coba Ali aja ya. Subjeknya itu judi. Di sininya isinya woi, tidak boleh judi misalkan. Nah, ketika kita send, nah, message not sent, server replied, requested action not taken, mailbox unavailable. Seperti itu ya. Message content rejected. Nah, di sini inti dari pesannya. Konten message ditolak karena ada judi di sini, subjek judi. Nah, tapi coba kita tulis dengan huruf kecil, apakah bisa? Send? Tetap ya, nggak bisa tuh. Judi. Tidak bisa. Di pesannya juga ada kata judi ya. Tuh, tidak bisa juga. Seperti itu ya. Dan juga tadi kita udah cobain untuk yang ke si Ali, yang halo Ali. Nah, itu kan tidak ada judinya tuh, kalimat judi. Dia bisa kekirim. Berarti hanya kalimat atau kata judi saja yang tidak bisa dikirim gitu, karena ditolak. Message content rejected. Jadi gitu. Kalau misalkan dia nge-send, bakalan ada error seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini kan Faruk ke Ali ya. Faruk ke Ali. Sekarang dari si Ali ke Faruk. Kita coba ya. Dari si Ali ke Faruk. Oke, Faruk. Nah, ini judi. Ini lowercase ya, jadi hurufnya kecil semua. Jangan judi, Faruk. Nah, kita send. Nah, message action not taken, message content rejected. Gitu. Karena aturan yang tadi ya, yang bintang Faruk tadi. Ya, jadi nggak bisa gitu. Seperti itu. Nah, tadi kan dari si Faruk ngirim ke si Ali kan bisa ya. Oke. Yang sebelumnya ya, yang si halo Ali gitu, bukan yang ada judinya. Kalau judi udah jelas gak bisa karena ditolak. Seperti itu. Oke, lalu lanjut ke body. Nah, sekarang body checks. Jadi ini akan ngecek si bodinya ya. Setelah si header, si subject, sekarang body. Berarti body itu adalah si isi pesan ini nih. Kalian mau ngetik apa itu akan ditolak kalau misalkan sesuai aturan dari si yang kita buat. Oke, ke terminal lagi. Caranya sama seperti sebelumnya, kita buat dulu si filenya. Nah, tapi sekarang ini body underscore checks. Ini saya udah buat, jadi udah ada ya. Nah, ini simple sebenarnya. Kalian buat seperti ini, garis miring, tanda panah ke atas, dan pesan yang mau ditolak ya. Di sini misalkan how are you? How are you? Nah, di sini coba kita tambahin aja ya. Kita tambahin, misalkan. Oke. Misalkan jangan how are you. Bukan ditambahin ya, kita ubah aja. Misalkan jangan how are you. Ini judi misalkan. Ini judi. Nah, rejected. Oke. Jadi setelah kalian mengisi pesannya, body-nya gitu mau menolak kata apa saja. Jadi kalian akan tolak reject seperti itu ya. Lalu kalian kasih aturan reject. Oke, kalian save, enter, kalian ke main.cf lagi, nanosa ctc postfix main.cf. Kalian masukkan aturannya di bawah, paling bawah di sini. Body underscore checks regexp sama seperti sebelumnya ya, cuman nama filenya diganti aja jadi body underscore checks seperti itu. Lalu kita coba langsung nih. Nah, kita coba ya di sini. Bisa kita lihat di sini di laporan saya memakai user Faruk atau Ali dengan mengisi pesan body dengan kalimat how are you. Isi pesan akan ditolak gitu. Nah, jadi ini tuh berlaku untuk semua user ya, karena di aturannya itu kalau misalkan di bodinya diisi pesan bodinya ada kalimat itu, dia akan nggak bisa gitu, nggak akan bisa ngirim
Itu untuk berlaku ke semua user seperti itu. Jadi kalian gunakannya untuk kalimat-kalimat yang berbahaya lah, misalkan kayak judi, spam yang lainnya gitu yang sering kalian dapatkan lah seperti itu. Oke, jadi sesuai aturan kalian lah. Nah, oke, kita coba dulu dari ini dari bentar. Ini Ali ya, punya Ali ya ini ya. Oke. Kita coba dari si Ali dulu ya. Kita si Ali ke si Faruk lagi. Faruk. Subjeknya kita yang lain, halo misalkan. Nah, tapi di isi pesannya itu yang tadi. Ini judi. Kalau kita send, nah, message content rejected. Kayak yang tadi ya, masih sama. Oke, kita coba tes kalau misalkan kecil semua gimana? Ini judi. Masih sama juga, gak bisa dikirim tuh. Message content rejected, seperti itu. Nah, kita coba ke si Faruk ya, karena ini bentar, salah. Karena ini dari si Ali, kita coba si Faruknya. Oke, nah sekarang kita akan coba melalui si user Faruk ya ke si Ali. Oke, Ali. Ini halo. Lalu ini judi. Send. Nah, terlihat ya bakal ditolak pesannya. Seperti itu. Oke, lalu lanjut ke angka selanjutnya. Setelah itu kita akan membuat apa lagi ya? Mempraktekkan. Nah, kita akan mempraktekkan si spam assassin-nya sekarang. Kita ke terminal lagi, balik ke terminal lagi. Selanjutnya kita akan melakukan anti spam menggunakan spam assassin dengan menggunakan perintah berikut. Dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, ini menggunakan apt-get install spam assassin spam c ya. Kalian bisa ikutin. Karena di sini saya sudah install. Lalu tinggal ikutin saja perintah di sini ya. Perintah untuk mengunduh dan menginstal paket dari repository resmi itu menggunakan apt-get install. Nah, spam assassin itu si paket yang mau di downloadnya, yang mau diinstalnya. Nah, spam C adalah klien untuk spam assassin yang digunakan untuk mengurangi penggunaan sumber daya server seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan memberi aturan pada file local.cf pada folder spam assassin. Nah, kalau udah selesai ya, spam assassin sudah dibuat menggunakan perintah berikut. Nano /etc spam assassin local.cf enter being edited by root. Oh, ini awalnya udah diedit ya. Oke. Nah, di sini kalian masukin di sini nih ada pemberitahuannya juga, ada notifikasinya. Add bintang spam to the subject header of spam email. Jadi kalau ada email yang spam itu bakalan dikasih subjek seperti ini, bintang spam gitu. Terlihat spam. Oke, lalu di bawahnya kalian masukin report underscore save 1. Itu buat apa sih? Nah, itu tuh untuk menentukan bagaimana email spam diperlakukan ketika disampaikan ke pengguna dengan nilai 1. Jadi penerima masih dapat membuka email asli jika yakin itu bukan spam. Nah, tetapi memiliki konteks bahwa email tersebut telah ditandai sebagai spam. Nah, jadi kalau misalkan sudah terdeteksi sebagai spam, si penerima tuh masih bisa melihat si pesan emailnya, nggak akan keblok atau ke apa gitu. Jadi bakalan terlihat lah gitu. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan beberapa aturan yang penting untuk konfigurasi spam assassin dengan menggunakan perintah-perintah berikut. Oke, berarti ini keluar ya. Setelah kita udah konfigurasi, keluar. Lalu di sini kalian SA strip update, itu tuh spam assassin update gitu untuk memperbarui si spam assassinnya. Nah, lalu lanjut ke user add spam D, itu tuh untuk membuat pengguna sistem bernama spam D untuk menjalankan daemon si spam assassinnya. Lalu nano /etc group seperti itu untuk melihat tuh spam D nya udah dibuat apa belum begitu. Nah, oke.
Oh, ini juga ada ini ya, ada aturan-aturannya juga. Min s bin false mengaktifkan kemampuan login untuk pengguna ini. Untuk apa? Perintahnya ada yang tertinggal lah. Ini min day user bin spam assassin. Jangan lupa ya, jangan sampai tertinggal menentukan directory home yang tidak relevan gitu. Karena untuk si ini aja, si Diamond aja. Nah, setelah itu nano STC group untuk mengecek apakah user ingin tambah sudah dibuat atau belum gitu. Nah, ini nano STC postfix master.cf pembuka file konfigurasi utama postfix dengan editor nano. Oke, lalu lanjut ke ya ini postfix master.cf. Oke, lalu lanjut ke nano etc postfix master.cf. Nah, di sini kalian buat seperti ini, aturan seperti ini. SMTP inet n strip y strip smtpd min o content asuran filter sama dengan spam assassin. Dan di bawahnya juga ada ya spam assassin Unix di mana ya? Sebentar. Cari terlebih dahulu. Nah, ini spam assassin Unix ini tuh paling bawah berarti ya. Ada dua yang aturan yang harus kalian ini masukin. Unix min n pipe flag sama dengan r user spam d. Oke. Seperti inilah ya. Nah, penjelasannya ada di sini. Nah, untuk si SMTP inet yang atas tuh, yang paling atas tadi sebelumnya nih yang ini. Itu tuh untuk yang mengatur layanan SMTP-nya, yang pada postfix untuk menerima, memproses email yang masuk gitu, diarahkan ke filter konten bernama spam assassin. Nah, jadi pesan yang masuk itu bakalan difilter dulu ke si spam assassin, si toolsnya tadi itu. Jadi sebelum melakukan prosesnya itu ke filter konten dulu. Nah, lalu lanjut di spam assassin Unix. Di sini tuh konfigurasi ini memastikan setiap email yang masuk diperiksa oleh spam assassin untuk mendeteksi spam sebelum diteruskan ke penerima. Nah, jadi dideteksi dulu tuh sama si spam assassin apakah ini tuh spam atau enggak. Kalau spam, dia bakalan dikasih header spam tadi yang kita udah buat rewrite itu. Nah, setelah aturan yang udah diterapkan, dan Ctrl X, save dan restart postfix-nya. Seperti biasa sistem CTL restart postfix. Seperti itu. Nah, lalu lanjut di sini ada aturan lagi pada spam assassin. Nah, oke. Di sini nano /etc default spam assassin. Oke, enter. Nah, di sini kalian tambahkan di bawah ini spam assassin enable. Enable sama dengan 1. Terus $ tutup kurung kurawal spam home, tutup kurungnya lagi. Buka kurung maksud saya tadi awalnya. Nah, sama dengan kutip USR lokal spam assassin. Nah, itu tuh keberadaan dari si spam assassinnya ya, filenya gitu. Tuh, path directory tempat spam assassin diinstal. Variabel ini digunakan untuk menghindari pengulangan penulisan path yang sama di seluruh konfigurasi gitu. Jadi kita di apa namanya di ibaratnya tuh diinisialisasikan lah di sini. Nah, seperti itu. Lalu options. Nah, optionsnya itu di bawah ini ya. Ada hashtag option. Nah, di sini. Lalu ke bawah bikin seperti ini, aturan seperti ini. Itu tuh secara keseluruhan ya, opsi ini mengkonfigurasi spam assassin agar berjalan dengan pengaturan efisien, aman dan terorganisir gitu. Nah, jadi arti dari satu-satu ininya ya, membuat file preferensi pengguna jika belum ada. Nah, si create pref ini. Terus max children 5 membatasi jumlah proses anak yang dijalankan hingga 5. Terus helper home dir, spam home, menetapkan direktori rumah untuk proses pembantu. Nah, username spamd yang tadi kita udah buat, menetapkan akun spamd untuk menjalankan spam assassin gitu. Untuk menjalankan si spam assassinnya. Nah, $spam home itu apa sih? Nah, itu yang menentukan lokasi file log untuk menyimpan aktivitas dan kesalahan spam assassin gitu. Nah, ini yang tadi ya yang udah saya liatin juga. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk restart si postfix-nya dan juga si spam assassin-nya. Nah, lalu kita akan lanjut nih mencoba tes isi pesan menggunakan pesan spam. Nah, kalian pergi ke spamassassin.apache.org get to. Nah, di sini saya udah
ini ya. Nah ini tuh untuk pesan spamnya ya. Jadi tuh spam filter developers should add a rule where possible to recognize the following 68-byte string in the message body and trigger on it. Nah, ini tuh pesan yang bakal nge-trigger si pesan yang tadi kita udah buat, si anti spamnya. Itu default ya. Jadi kalau kita kirim ini juga bakalan kedetek spam gitu, meskipun memang gak jelas ya pesannya seperti itu. Nah, ini kita coba tuh tes spam. Oke, sekarang kita akan coba mengirim dari Ali ke Faruk ya. Oke, coba Ali. Tes spam. Tes spam. Tes spam UI ya misalkan. Kita send. Kita refresh. Oke. Kita coba ke si Ali, ke si Faruk ya berarti. Nah ini nih, sudah terlihat ya. Jadi ada headernya spam, terdeteksi spam. Nah jadi di sini akan terlihat bahwa yang mana sih spamnya tuh. Tuh content preview ada di sini. Jadi di sini tuh pesannya tuh ada yang teridentifikasi sebagai spam di aturan defaultnya yang sudah kita konfigurasi sebelum-sebelumnya gitu. Jadi itu pesan dari si spam assassinnya langsung gitu untuk mengetes apakah berhasil gak si yang udah konfigurasi kita tuh, yang udah dikonfigurasi sama kita tuh, begitu. Berarti sudah terlihat ya bahwa ini tuh berhasil karena terlihat di sini spam seperti itu. Oh ya, sebelum kalian melakukan si spam assassin ini, kalian jangan lupa untuk nyalain si spam assassinnya ya. Takutnya lupa gitu. Kalau lupa ya berarti gagal. Si pesannya nggak akan ada header seperti itu, notifikasi spam gitu nggak akan ada seperti itu. Bakalan kayak ngirim pesan biasa lah gitu. Kalau pakai pesan yang ini ya, yang pesan spam ini yang dari spam assassinnya langsung dari GitHub ini nih. Oke, seperti itu ya untuk yang si spam assassin. Berarti sudah berhasil bahwa si spam assassin ini tuh berguna gitu untuk mengatasi anti spam begitu. Seperti itu yang ada di modul 9 dan referensi-referensi yang saya kumpulkan untuk melakukan si modul 9 ini. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin untuk video dasar keamanan komputer project UAS yang saya buat hari ini cukup diselesaikan di sini saja. Saya mohon maaf jika memang masih ada kesalahan yang saya buat di video ini selagi saya praktek gitu. Mungkin juga banyak cut-cutnya dikarenakan ada proses-proses yang hampir sama gitu untuk di-cut aja gitu biar menghemat waktu juga gitu, seperti itu. Jadi mohon maaf jika emang ada salah-salah kata dalam video ini dan juga masih belum sempurna. Saya meminta maaf dan saya Raffi Anugrah dengan NIM 2023040002 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.